Hi, welcome back to Miss Molly's English Line channel with me, Miss Molly. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menjawab banyak request untuk membahas part selanjutnya dari TOEFL ITP Structure and Written Expressions. Untuk teman-teman yang sudah nonton tentang pembahasan saya tentang structure partnya yang nomor 1 sampai 15, atau terima kasih banyak sudah menonton. Yang belum bisa klik ya di atas untuk tahu detailnya. Dan sekarang kita bahas yang nomor 16 sampai 40. Oke, without further ado, let's check this out. Oke, yang kita akan bahas kali ini yaitu TOEFL ITP Part 2 atau yang Written Expressions, yang part di mana teman-teman harus menentukan mana yang salah. Kalau yang sebelumnya, yang part A itu menentukan mana yang benar. Nomor 1 sampai 15, ini nomor 16 sampai 40. Dan ini termasuk part yang lumayan banyak teman-teman itu sering salah. So, let's check this out ya, dari strateginya. Kita ketahui dulu strateginya di sini. Jadi, dan ada underline-nya, dipilih kata-katanya yang salah. Maka teman-teman harus baca kata-kata sebelum atau sesudah kata-kata yang di underline. Ya, sebentar, mungkin after underline words ya, biar lebih jelas deh. Words. Kemudian di-analyze the formulanya. Jadi yang dekat-dekatan tuh di-analyze apakah subject-verb agreement-nya sudah sesuai. Subject-verb agreement itu seperti apa? Nanti kita bahas sebentar lagi ya. Kemudian barulah kita bisa pilih the incorrect forms. Alright, nah ini ya 16 sampai 40 yang tadi saya bilang underline words itu adalah seperti ini. Ya, ada underline-nya di sini. Dan yang membantu teman-teman menentukan mana yang salah dari A, B, C, D ini adalah kata-kata sebelum sama sesudah dari yang di underline. Namun ada beberapa kasus yang teman-teman harus baca keseluruhan kalimat untuk bisa menentukan apakah kata-kata yang di underline words itu mana yang salah. Oke? Ladies and gentlemen, you need to really know the basic here. Kita harus tahu basicnya bahwa hanya subjek sama dalam kalimat itu ya, ini kan yang namanya written expression, jadi bentuknya adalah tertulis, dan paling sederhananya adalah bentuk kalimat sederhananya yaitu subject verb object ya teman-teman ya. Nah, kita lihat di format subject verb objectnya yang sederhana atau sudah kompleks. Nah, biasanya mereka tuh variasinya di situ saja ya. Kemudian dilihat apakah memangnya ada kesalahan grammarnya, kesalahan grammar tuh yang tensesnya kah, kesalahan subject verb agreement tuh seperti ini. Misalnya subjeknya he, verbnya seperti apa, dan tergantung tensesnya dulu. Tuh tensesnya juga apa. Jadi apakah si verb ini tuh sesuai dengan subjek dan sesuai dengan tenses. Ada juga masalah spelling. Ada juga apa ya, plural and in singular forms. Kalau plural gimana tulisannya, singular seperti apa. Kemudian choice of words, misalnya penggunaan make or do, itu perbedaannya apa? Ya, jadi kurang lebih seperti itu udah kesalahan-kesalahan yang biasanya muncul. Oke, kita lanjut ya teman-teman ya. So we have here the price of silver rose. Bla bla, kita lihat nih. Subjeknya yang mana sih? Nah, seringkali salah teman-teman tuh mikir kalau subjek itu ya udah yang paling depan aja. Tapi kalau teman-teman harus perhatikan, biasanya kalau misalnya verb gitu ya, dia ya bentuk kata kerja. Dan kalau subjek biasanya all noun or adjective sama noun. Nah, kalau di sini ya teman-teman, kita lihat nih subjeknya nggak hanya the price, tapi the price of silver. Kenapa seperti itu? Karena semuanya noun kan. Nah, setelahnya baru ada kata kerja. Nah, ini berarti verbnya. Oh, the price of silver. Kita bisa tahu ini benar dari mana. Of itu, kata yang ini ya, of ini tuh biasanya sebelum sama sesudahnya itu pilihannya antara noun, sorry, saya taruh sini deh. Antara noun atau adjective noun. Oke, noun. Nah,
Jadi dia sebelum sama sesudahnya si of ini tuh bisa noun or adjective atau noun or adjective juga gitu ya. Nah, makanya di sini lihat nih, the price kan noun kata benda. Kalau teman-teman masih belum tahu kata benda dan segala macamnya, nanti saya akan jelaskan ya di postingan saya selanjutnya. So better click the subscribe, comment, and ring the bell ya. Jadi noun, adjective, kemudian noun. Jadi kita lihat di the price ini noun kata benda. Dan si silver juga kata benda, berarti the price-nya sudah benar. Oke, sekarang kita lanjut ke eh, rose ini nih. Apakah rose-nya mawar? Nah, ini kan kalau sih bentuknya verb ya. Kita lihat dulu nih, karena ini verb itu tadi kan tergantung subjek. Nah, tergantung subjek dan tergantung dengan tenses. Karena bentuknya rose, bentuknya verb kedua, kita harus memastikan apakah keterangan waktunya juga sesuai. Gitu ya. Apakah keterangan waktunya juga sesuai. Kita lihat di sini ada nggak keterangan ininya? Waktunya, oh ada, in January 1980. Kalau misalnya sudah di satu titik ya di masa lampau kayak in January in 1980 nggak ada kelanjutannya sampai sekarang, maka benar dia bentuknya bab kedua ya. Jadi ini bentuk kedua dari mana sih? Bentuk kedua dari rice ya. Oke, bukan yang race tapi rice di sini. Oke, kemudian lanjut and then fell. Nah, kita lihat ada kata and then-nya. Di sini benar nggak? Nah, kalau misalnya benar itu kita lihat lagi. Biasanya kalau and itu paralel antara verb sebelumnya sama verb. Kalau verb sebelumnya sama sesudahnya itu harus sama bentuknya. Kalau past tense ya past tense, bentuknya kata kerja gitu. Nah, kita lihat di sini kan and-nya ada verbnya di sini ada verb kedua. Nah, setelahnya juga ada verb kedua, berarti benar penggunaannya and. Benar lagi. Lalu yang mana yang salah? Apakah yang ini benar salah atau kita analisis yang salah nih? Ketika dianalisis kok semuanya kayak benar, itu harus hati-hati ya teman-teman ya. Kita lihat dulu nih. Di sini oke. Nah, tadi saya bilang ada masalah, ada terkait tentang singular plural form. Kita lihat ini kan two. Ya, ini kata two. Ini month. Month. Kalau ada two kan lebih dari satu. Berarti kan kalau di dalam konsep plural, yaitu kalau misalnya lebih dari satu, ya harus ada ditambahin dengan s objeknya. Ini bulannya berarti harus ditambahin s. Jadi jawaban yang salah adalah delta. Oke, ini penjelasannya saya harus agak lebih detail dibandingkan yang sebelumnya ya, karena kita mencari kesalahan, mencari kesalahan. Alright, let's proceed. Sampai sini oke ya, teman-teman ya. Oke, lanjut lagi. Nah, kayak gini seperti tadi saya bilang apa? Lihat sebelum sesudahnya ya. Biasanya sih kalau teman-teman sudah tahu format, lihat sedikit aja udah ketahuan nih mana yang salah. Kayak nomor 16 sampai 20 tuh masih nggak begitu analisisnya nggak begitu inilah ya teman-teman. Nggak begitu ribet. Kalau ribet, aduh, apa ya, pusingnya tuh di akhir yang akhir-akhir ya. Oke, sebentar. Lanjut, kita lihat. Nah, ini saya bilang subjek verbnya. Subjek sama verbnya. Subjeknya ini singular atau bukan singular plural sih. Ketika diubah jadi pronoun, kata ganti orang, dia apa? Ayu, Dewi, he, she, it. Yang sering kita tuh bilang, ininya plural nggak singular. Padahal misalnya kata you atau I itu kan singular. Tapi kan dia nggak pakai S misalnya untuk present tense. Bukan berarti dia itu plural. Nah, itu sering salah kaprah ya, teman-teman. Most polar seals ini kalau diubah kan jadinya they, ya diubah jadi they. Nah, they di sini kita lihat eh, apakah sesuai dengan si verbnya nih, ya sesuai dengan verbnya. Verb di sini retreat.
Nah, karena tadi kan saya bilang apa kalau kata kerja kita harus lihat pronounnya atau kata ganti orang atau subjeknya plus tensisnya. Untuk tahu tensis itu dari mana? Dari keterangan waktu. Nah, kita lihat keterangan waktunya yang mana sih? Exactly, ini kita ada all year round. Walaupun ini juga dipertanyakan, tapi ini kan bentuknya ada all year, berarti sepanjang waktu. Kalau sepanjang waktu kita pakai present tense, exactly, betul banget. Yang daily habits ya teman-teman. Maka benar kalau misalnya day itu kata kerjanya tidak mau pakai s. Jadilah dia retreat itu benar. Oke, Get to open but a few types have learned to survive. Oke, few types. Ada kata e-nya, buat ini salah dong. Nggak boleh kan satu miss, maka dia salah. Nah, harus hati-hati ya teman-teman. Di dalam bahasa Inggris itu ada namanya ya numerical adverb gitu ya. Kita di sini ada keterangan waktu, keterangan sesuatu juga ya, keterangan numerik dan segala macamnya ya. A few, a lot, many. Nah, a few di sini tuh bukan berarti dia sedikit, yang bener-bener sedikit. Kalau sedikitnya di sini adalah pasti lebih dari satu, tetap lebih dari satu. Jadi tetap a few ini jawabannya dengan types benar ya. Keterangannya a few, nah keterangan dengan typesnya itu sesuai karena dia bentuknya plural. Maka a few jawabannya benar. Oke, nah sekarang yang cek, cek bagaimana nih? Nah ini penting ya teman-teman, kita ngomongin ke yang saya bilang tadi, dia sesuai nggak, kata kerjanya sesuai nggak dengan bentuknya gitu ya. Jadi kalau have itu biasanya diikuti oleh dua hal saja. Dia bisa diikuti noun atau bab ketiga. Nah, hanya bisa diikuti nol sama bab ketiga. Udah itu rumusnya. Makanya di sini apa? Hmm, apa? Learn di sini verb keberapa? Yes, verb one. Sedangkan di sini have harusnya diikuti verb ketiga. Maka dia salah. Nah, harusnya jawabannya I have learned. Nah, have learned. Oke, have learned. All year round have learn-nya ya. Kalau contohnya tuh kayak gini sih, kalau teman-teman bingung kenapa have-nya dengan noun tuh contoh lainnya seperti apa sih? Misalnya have money. Ya ini yang sini I have money. Nah, kalau yang di sini dia I have had money. Nah, dapat nggak perbedaan teman-teman? Kalau I have money, selanjutnya dia jadi eh, apa istilahnya? Saya punya uang, uang gitu ya. Uang itu noun. Nah, di sini I have had money. Saya telah punya uang. Ya, lebih detailnya lagi bisa nonton video atau ikut program e-lantern ya. eh, Program kursus bahasa Inggris dari e-Lantern. Oke, so yang ini gimana Miss? Kenapa Delta benar? Karena all year round sepanjang tahun itu nggak usah pakai S. Jadi benar all year round. Tapi kalau ketemunya di all year rounds baru itu salah. Oke, lanjut ya. Oke, more than a half of stars. Nah, multiple star system di sini. Nah, ini kalau ini bisa cepat kita ya, teman-teman. More than half of all star. Kalau ada more than half, misalnya berarti lebih dari setengah dari lagi. Nah, itu memang benar itu formatnya more than half gitu ya. More than half untuk keterangannya. Lebih dari mana? Dari mana ada bagiannya, berarti ini benar. Dan of all stars gitu ya. Oh, dari mana dia paling benar lebih dari mana? Jadi ada kata of-nya harusnya dan benar of all stars. Nah, ini kita lihat kan ini subjeknya nih. Lebih dari setengah dari semua bintang ya. Kan berarti dia lebih ya, maka kata kerjanya bukan is tapi
Apa teman-teman? Kalau plural to be-nya adalah are ya. Ingat dari si Amaris ya. To be itu kan ada apa aja? Ingat aja M R is Amaris. Nah, kalau Amaris tergantung juga si M itu eh, si M dia pakainya I ya. Terus is itu yang pakai he, she, it ya kan? Sebentar. I, he, she, it. Aduh, nggak kelihatan ya. Ini nanti ke sini ya. Nanti saya hapus. Ya, mohon maaf deh ya, ya mak-mak sekarang waktunya. Tapi saya akan berusaha untuk memberikan banyak video lagi ya, teman-teman. Jadi tetap setia nonton ya. Jadi his, kemudian kita apa? He, she, it, kemudian am I, is, sama are. Are-nya itu si you, Dewi. You. Nah, you Dewi ini kan kalau more than half of stars, berarti kan dia berubah jadi apa tuh kata gantinya? Kata gantinya yang they, exactly. Jadi dia more than half of stars, eh they gitu ya. Berarti kan kita pakainya yang are. They are in binary or multiple star system. Nah, berarti jelas ya yang salah yang C. Nah, terus yang D emang benar, Miss. Yes, benar. Benarnya dari mana? Kata kuncinya di or. Itu yang dipertanyakan ya. Ya, maksudnya dari si or ini, kita kayak tadi deh, kayak N. Kayak N itu, dia kan lihat sebelum sudahnya bentuknya sama nggak. Ini ngomongin sistem, dia ngomongin ada penjelasan multiple star, adjective, di sini juga uh, adjective. Jadi bentuknya sama karena itu pakai or itu memungkinkan. Ya, oke. Lanjut. Ini saya hapus dulu ya, teman-teman. Oke. Hmm. Nah, kalau ini saya benar-benar berharap teman-teman itu juga kalau emang masih kalau teman-teman belum mengerti sama sekali dari awal penjelasan saya, berarti teman-teman harus belajar dari basic. Itu banyak banget video-video saya bahas tentang passive voice gitu ya. Nih bisa dicek passive voice. Dan tips and tricks lainnya, you better check on my playlist. Oke. Nah, kemudian ada nah apa nih kita lihat nih bahkan jadi sebetulnya nggak masalah teman-teman tuh nggak tahu terlalu tahu artinya semua tuh nggak terlalu penting yang penting formatnya teman-teman hafalin ini untuk structure ya beda lagi untuk skills yang lainnya kita lihat di sini misalnya the harpist chord is the most complex and most large. Nah ini kita lihat komparatif sama superlatifnya gitu kan. Memang kalau kata kita tahu ini bentuknya superlatif karena kata of all. Berarti kalau of all memang benar dia harus pakainya the gitu kan the best of all. Jadi harus ada the-nya gitu ya the or the tergantung cara kata tergantung ini ya. Kalau misalnya M konsonan berarti the. Tapi kalau misalnya kok vokal saya the idea kita jadi bukan the idea tapi the idea. So I have here again. Bentuk formatnya the most complex and nah ini agak sebetulnya kamu ini tricky banget ya antara B sama C di sini nih teman-teman. Karena kan kalau dulu kita beranggapan bahwa eh kalau misalnya yang comparison itu kalau yang cuma satu dua kata kita bisa langsung dengan tambahkan est. Ya misalnya chip. Nah, chip itu kan cuma baca chip ya. Tapi kalau handsome itu kan handsome misalnya ya handsome-nya misalnya dua gitu ya yang panjang misalnya
intriguing gitu ya, panjang tiga suku kata, itu biasanya baru pakai most or more. Nah, kalau chip kayak gini cuma satu, biasanya pakainya kalau sangat gitu ya, komparasinya adalah I, ayo, EST. Ya, kemudian misalnya the cheapest, jadinya the cheapest. Kemudian ada lagi most large. Eh, maksudnya kayak complicated. Nah, complicated jadinya pakainya most most complicated. Kan complicated. Nah, ada empat ya. Gitu. Nah, sekarang kita lihat ini agak sebetulnya agak ini ya, tricky karena si kompleks and large misalnya ya, itu kesannya kan masih satu dua juga, berarti memungkinkan kok. Nah, di sini kita lihat yang mana yang suku katanya paling kecil, mana yang lebih dari satu. Ini kan kompleks, berarti kan dua. Kalau large kan large langsung. Berarti seharusnya si large ini ngikutin yang mana teman-teman? Yang format pertama atau format kedua? Bagus, yang format pertama. Jadi seharusnya most large or the largest. Exactly. Jadi harusnya dia jawabannya the largest, bukan most large. Oke, that's why langsung ketahuan. Ya, yang salah adalah yang C. Oke, tapi yang delta dulu dong, Miss, jelasin kenapa delta itu benar. Nah, ini teman-teman juga harus tahu itu deh, adjektif, format-format adjektif. Nah, itu penting. Sama ini orang hanya belajar itu tenses terus. Padahal apa, mempelajari adjektif, noun, adverb itu penting juga karena itu termasuk grammar dan justru yang juga sering banget muncul di soal-soal TOEFL dan IELTS. Oke, nah ini kita harus tahu nggak hanya adjektif noun itu untuk apa, tapi dia posisinya di kalimat tuh bagaimana. Nah ini tuh yang sering banget ke skip di dunia belajar bahasa Inggris di Indonesia. Kalau saya pikir ya, saya jadi baru engeh pentingnya ini tuh pun ketika saya mulai belajar tentang TOEFL dan menjadi training TOEFL. Nah itu, oke, teman-teman. Jadi lebih aware ya adjective noun. Nah, kenapa ini benar? Kita lihat nih kan of all the. Jadi kan kita kalau dari segi arti si subjek ini apa yang paling besar ya di semua jenis uh, instrumen keyboard. Nah, keyboard instruments ini kan bentuknya noun ya, bentuknya kata benda. Ingat aja keyboard, keyboard kan, mainin keyboard. Kemudian kalau kata noun harus dideketin, kalaupun yang mau deket-deket dia itu ada dua ya yang bisa deket-deket sama si noun. Nggak dua juga sih, ada banyak. Tapi yang misalnya dari sini kita bisa pelajari, noun itu bisa didahului dengan adjective, adjective plus kata sifat plus noun, like beautiful ladies, ya beautiful ladies. Atau bisa juga dengan verb, misalnya kan by pizza. Nah, nounnya pizza, ba- yang sebelumnya banyak kata kerja. Nah, kita lihat ya teman-teman di sini gimana tuh. Ya, si plugnya ini bentuknya adalah adjektif. Kita taunya dari mana? Kita tahunya dari kata si id-nya ini. Jadi banyak yang bentuknya adjektif itu verbnya tinggal ditambahin id. Nah, salah satunya ini block keyboard instruments. Oke, sampai sini jelas ya teman-teman betapa banyaknya yang harus kita bahas kalau seperti ini. Oke, oke kita lanjut lagi ya. Tadi ada iklan sedikit. Hmm. Lanjut. Nah, makanya kalau ditanya buat bahas ini tuh saya kayak, oke, I need
time gitu ya. Saya butuh waktu yang benar-benar buat jelasin karena lumayan bahasnya dibandingkan yang sebelumnya 1 sampai 15. Lanjut kita lagi nomor 20. Oke, nah ini kan kita glance dulu udah lihat nih apa sih. Kalau glance tuh biasanya kita melihat ada keterangan waktu. Ini ada past tense, ada lagi nggak eh apa penjelasan waktunya lain nggak? Karena ini berpengaruh terhadap bentuk tensesnya. Nah, di sini kan kita ada uh, in 1847. Ya, in 1847. Hmm, berarti bentuknya tadi apa? Kalau ada in di satu waktu, ya bentuknya past tense. Nah, kata bentuknya past tense, verbnya nih udah ketahuan nih, verbnya pasti past tense. Ya, ternyata yang verbnya past tense ini nggak ditanyain. Ya, pinter banget ya yang buat soal ya. Nggak, nggak ditanyain dia nih, gitu loh. Yang mana nih yang ditanyakan itu malah yang sebelumnya nih. Eh, jadi bingung nih bener apa enggak. Nah, sekali lagi kalau kalimat itu kan ada subjek. Nah, subjeknya nih jelas nih misalnya United States. Nah, apakah si forces-nya ini juga benar atau salah? Kita lihat. Gini ya teman-teman, kalau mau tahu itu dia verb atau tidak. Karena force itu ada dua kategorinya ya. Dia tuh dua kategori kata, bisa verb, bisa noun. Nah, kita bisa lihat itu setelah si kata ini nih, si forces ini, dia itu oh ada objek, noun, atau kata kerja lagi. Nah, kalau di sini kan kata kerja lagi ya, one. Ini kata kerja. Oh, kata kerja berarti forces ini nggak jadi verb, tapi jadinya noun. Kan kalau forces, kalau verb itu memaksa. Tapi kalau noun itu jadinya pasukan. Nah, ya pasukan. Jadi ini United States Forces itu adalah subjeknya. Kemudian verbnya yaitu won, ya, bukan won yang South Korean currency ya. Oke, maka ini udah benar nih yang subjek ini. Kemudian, sebentar. Eh, during the Mexican War and nah ini during the Mexican War and nah bla 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 all of California in the same year. Ketika kalau apa memenangkan ini ketika Mexican War perang Mexican itu udah benar karena kan di tahun ini di selama apa sama kegiatan apa itu bisa pakai during ya. Dan ini berarti yang salah yang Delta dong, Miss. Nah, kita harus tentukan dulu. Kadang gitu kita udah analisis satu ini yang salah kali gitu ya. Bisa jadi seperti itu, bisa jadi enggak. So you better check that again gitu. Nah, kita lihat ada gain di sini. Kata kuncinya ingat sebelumnya ada and. Ini I love this hint ya. Saya tuh suka banget kalau ada and ada or. Oh, berarti dia sama sebelum sudah. Tinggal lihat aja kalau dia nggak sama berarti dia salah gitu ya. Ini kata and. And ini gain. Nah, sedangkan tadi kan udah pas ini past tense. Terus di sini semua verb pakai one. Berarti harusnya bukan gain ya. Gain di sini kan dia masih tertulis dalam bentuk verb satu. So, what you need to write? Maksudnya berarti ini salah ya. Yang gain harusnya adalah gain. Miss, kalau di ITP itu harus ditulis gak sih yang benernya? Enggak. Ya cuman pilih yang salah. Enak kan pilih yang salah. Yang penting kamu juga nonton ini sampai tuntas. Jadi tahu yang salah-salahnya mana. um, to prepare for your TOEFL test. Alright, let's have again here. Uh, lanjut ya, 21. Still a long way. I don't know deh, I'm going to break down this into apa? Two two videos or not. Kita lihat dari waktunya dulu ya, teman-teman ya. Oke, eh, kita mulai lagi di sini. Hmm, nah, kalau kayak gini pertama sih sebetulnya kita look a glance gitu ya. Oh mana nih ya secara cepat. Kalau biasanya yang sudah mahir dia lihat langsung glance dulu satu ini gitu ya, satu kalimat. Karena biasanya langsung tahu nih gitu kalau glance. Tapi kan teman-teman sini kan yang mampir banyak juga yang masih baru pertama kali tahu tentang TOEFL ITP, baru mau ngambil TOEFL ITP atau yang sudah pernah tapi harus mengulang lagi gitu ya.
Jadi Miss jelasinnya step by step terlebih dahulu. Oke, di sini misalnya kata during itu seperti tadi yang Mexican word. Maaf sebentar ya Miss. Ini dulu. Nah, oke. eh During the Mexican word di sini, kan dia noun ya. Sini kan tadi dia noun nih. Ini noun. Oke. Nah, kalau di sini juga sama. Yang si ion-ion itu adalah noun. Makanya tunggu ya penjelasan misalnya tentang noun, adjective, adverb, and all of that kind of part of speech. Nah, jadi teman-teman bisa tahu. Kok bisa sih? Ini tuh apa sih gitu ya. Nah, ini during fermentations here. Jadi dia kalau ada ion organizations, apalagi selections, productions, nah itu semua kan noun kata benda, production, produksi, fermentations, proses fermentasi. Nah, ya, during fermentations, complex carbohydrates, bla bla bla, to another chemicals, bla bla bla. Ini kan kompleks adjektif ya, carbohydrates nouns. Nah, ini ada kata verbnya lah, ada kata verbnya. Berarti di sini adalah subjek. Yuk ingat-ingat kita harus bagaimana kok konsep seperti ini. Yes, first you need to check itu kata kerjanya sesuai nggak dengan si subjeknya, format subjeknya. Kemudian sesuai dengan tenses atau tidak. Karena di sini tidak ada keterangan waktu, berarti bentuknya pasti present tense. Itu hintsnya ya teman-teman. Kalau nggak ada kata keterangan waktu at all, itu kita tetap langsung masukin ini ada bentuk present tense. Itu udah absolute formula banget. Oke, nah ini udah pasti ini kabo ini bener nih pakai tensesnya karena nggak ada keterangan waktu di present tense. Kalau present tense bentuk pasifnya ada to be plus verb ketiga. Yang bingung bentuk pasif bagaimana tonton ya penjelasan Miss di video sebelumnya, persis video sebelum ini. Oke, are converted. Udah bener dong ya kalau pasifnya present tense udah bener bentuknya are bener. Kenapa bentuknya are bener? Ayo coba tebak karena apa? Yes, exactly. Complex carbohydrates kalau diubah menjadi ubah kata ganti orangnya menjadi they ya. Jadi they kalau they kan pakainya are. Itu kayak ya kayaknya sudah hapusin yang tadi ya. Amaris. Oke, nah sekarang kita masuk ke yang C. Kita lihat semuanya to another chemicals by the actions of enzymes produced. Nah, ini kita lihat itu another chemicals. Kita lihat, kita nih ini sering banget muncul penjelasan tentang another, other, other. Aduh, ibu-ibu. And the others. Kalau another, setelahnya itu ada singular, singular noun. Jadi bentuknya harus singular tuh nounnya. Kalau other, baru plural noun. Oh, misalnya apa? Another book. Another book. Tuh, bentar ya. Another book. Sedangkan kalau si other di sini itu hmm, kita bilangnya other books. Ya, ego. Nah, di others. Biasanya kalau di others itu dia plural ya, tapi tidak without any noun. And the others. Harry Potter and the others misalnya gitu ya itu udah langsung ngomong tanpa ada nounnya itu menunjukkan udah disebutkan sebelumnya dan misalnya kalau udah ngomong another bla bla the others itu udah disebutkan uh, bendanya apa sehingga setelahnya nggak perlu ngomongin lagi gitu ya itu that's the others. Nah dengan komparasi seperti ini oke jawabannya yang mana tuh
Kita lihat di sini another chemicals. Another chemicals. Nah, ingat another kan harusnya singular. Kalau singular nounnya nggak boleh ditambahin s. Ya, maka jawabannya adalah yang salah C. C. Oke. Oh, oke, Miss. Tapi berarti dia tuh bener dong. Nah, kita cek dulu ya. Karena kan ada yang seperti itu. Ada yang kesannya salah. Ternyata lebih ada yang salah gitu ya. Salah analisis gitu. Nah, chemicals by the action of enzymes produced by. Kok ini produce pasti nggak ada kata-kata, nggak ada to be-nya. Jadi gini, ini sering banget. Kalau subjeknya sama, terus dia dua-duanya pakai kata kerja pasif, maka yang perlu dikasih to be itu hanya yang depan, are converted. Apalagi dengan penjelasannya udah panjang nih beda. Are converted, produce gitu. Produce jadi hanya ditulis verb ketiganya saja. Oke, jelas sampai sini teman-teman. Yuk kita lanjut ya. Oke, next. Number. Oke, let's have this. Number 22. Nah, ini teman-teman kau perhatikan, saya coba baca dulu nih. Oke, this looks easy. Yeah, tricky. Kenapa Miss bilang kekuatan yang mudah tapi tricky? Karena ini pasti teman-teman yang ini yang salah gitu. Padahal yang lain. Kita bahas ya. The surface of Mars is very complex and consists of a mixture of flat deserts. Yang desert ya, desert itu makanan. Deserts, craters, volcanoes, and mountainous. Nah, ini yang disebut very complex. Ingat kalau very itu memang biasanya dipakainya dengan adjektif bentuk kayak gini nih, kompleks. Berarti dia benar karena bentuknya adjektif. Very beautiful, very critical, very important. Ya, consists of a mixture. Uh, dan ini kenapa benar nggak Miss? Bukannya salah ya. Kalau ada ini N sama. Jadi ini ada namanya is itu sama consist of itu termasuk yang sama karena kan dia pasti present tense ya di sini nggak ada keterangan waktu. Biasanya kalau nggak ada keterangan waktu itu present tense karena dia bentuknya fakta. Kayak gini nih, kayak tadi juga nomor 21 fakta itu ya. Jadi udah kalau udah fakta nggak perlu dikasih tahu apa setiap hari karena bukan daily habits gitu. It's so general truth gitu alasannya kenapa nih soal nggak ada tahunnya keterangan waktu tuh nggak kayak everyday. Kalau memang present tense kan bukan harus ada everyday, every morning, bla 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 bla. That's the basic one, ladies and gentlemen. Oke, yang sekarang ini adalah a more advanced sort of ya, intermediate lah. Oke, lanjut lagi ya, gengs. Jadi complex and consists of a mixture. Kan sistem ini sama dengan yang to be di sini ya, itu kayak kata kerja yang auxiliary verbs. I'm trying to find out what does it mean. Ini mau kata gimana? Auxiliary verbs itu kayak kata kerja yang dia kata kerja cuma orang kayak kadang orang kita tuh sering nggak nyadar tuh kata kerja. Dia tuh bentuknya tuh kayak penyambung gitu ya. Kayak is, am, are itu kata kerja, gengs ya. Itu bukan cuma cemilan. Tapi that's the verb juga kita ngomongnya auxiliary verb. Jadi kayak agak menghubungkan gitu ya. But dia tuh kayak nggak bukan yang main verbnya kayak yang uh, eat, cook, watch gitu. So like kayak gini itu termasuk auxiliary verbs, kayaknya dia masih tetap termasuk benar. Kata kerja dan kata kerja. Oke? Oke. Nah, kita lihat flat deserts. Yang tadi kami bilang, kalau deserts itu kapan gurun misalnya ya, ke deserts. Itu si deserts ini kan noun. Tadi kita udah bahas ya, teman-teman, kalau noun itu harus tadi bisa dipakainya sebelumnya adjective atau verb. Bisa ya. Adjective flat. Flat it's
adjective. Kenapa dong adjective? Karena dia menerangkan kualitas si noun-nya. Misalnya Miss Beautiful, Miss Molly. Haha. Ya, beautifulnya itu menjelaskan kualitas apa fisik gitu ya. Terus Miss Molly lagi narsis ya enggak kok. Itu hanya memberikan contoh konkret. Oke. So you have adjective here. Flat, desert flat berarti desertnya gurunnya bentuknya flat, flat, flat screen, datar gitu. Oke, kemudian craters, volcanoes, craters itu kayak apa ya? Kayak di Gunung Merapi itu ada apa sih? Craters, craters kawah-kawah, nah, itu. Oke, craters, volcanoes, and mountainous. Nah, ini kata kuncinya di M. And I love it so much. And di sini kita have a greatest, volcanoes, mountainous. Nah, karena dia ini ngasih jebakannya sebelumnya itu kan kata N itu harus sama. Nah, harus sama itu di kata apa kategori katanya di adjektif, noun, verb, terus verb satu, verb dua bentuknya ada ide segala macamnya. Nah, ini volcanoes di sini, nya ini bukan adjektif, bukan kayak dangerous gitu ya. Dangerous itu memang dia bersifat berbahaya. Kalau ini kan kita udah lihat, oh dia ngomonginnya kan apalagi kan ngomongin apa sih permukaan Mars. Permukaan Mars itu berarti ini noun, ini juga noun. Ini berarti volcanoes kan Merapi noun juga gitu. And mountainous, berarti ini harusnya bentuknya noun. Bentuknya noun dari mau dari gunung apa? Mountain saja, gengs, guys. Oke, nggak ada namanya si aus itu. Mountainous tuh nggak ada. Oke, jadi dia makanya yang salah itu delta. Harusnya jawabannya mountains. Kalau misalnya mountains aja, pakai S banyak itu nggak masalah, kecuali akan bermasalah buat berat badan kita ya, gengs, kalau kebanyakan minum air dingin. Oke, gitu ya. Lanjut lagi. Kita sampai mana ya enaknya ya? Ini sebetulnya ada 25 soal, but I don't think Miss akan bahas sampai akhir. Miss akan bagi dua. Karena I believe you cannot also follow me if it is too long. Okay? So I'll just break it down into two parts ya. Nggak apa-apa ya, nonton lagi yang the next part ya. Oke, lanjut lagi. Hardwood comes from blah blah blah. Loose. Nah, kita lihat hardwood comes from. Ingat, gak ada present, gak ada keterangan waktu lagi. Past tense. Karena hardwoodnya di sini jatuhnya kayak jenis dan cuma dengan satu. Kecuali dia bilang hardwood trees. Nah, ini kayak trees yang di sini baru verbnya nanti boleh tidak pakai s. Nah, ini yang sering salah ya teman-teman, yang harus teman-teman perhatikan. Kok ada yang dia singular tapi kata kerjanya pakai s, yang tadi plural. Nah, ini harus dibedakan, teman-teman. Jadi, kalau kita ngomongin verb, kalau kita ngomongin verb ya teman-teman ya, verb itu kalau dia pakai s atau is-nya apa sih gitu? S atau IS-nya jika dia bentuknya itu present tense dan eh, tergantung subjeknya. Subjeknya biasanya he, she, it. Tapi kalau plurality, noun, dan dia mau ngomongin tentang singular or plural, ini si noun ya, kita lihat dulu bentuknya. Oke, misalnya itu si noun-nya ini kalau pakai S itu adalah kalau yang plural lebih dari satu. Nah, misalnya contohnya ya, kita ambil contoh di sini. He books a books concert ticket every month. Nah, tapi kalau ini bentuknya kata kerja, ya. But then, hmm, bentar, can I just put it here?
Sorry, sorry, sorry. Let me just put it gitu loh. Jadi nggak pusing ya. And just try to change the color. Iya, ternyata harus semuanya, guys. Sorry. Can I just block this? Hmm, nggak bisa. Fix. Ya sudah lah. Ya, wes kasihin aja. Underline. Udah lama nggak pakai PDF langsung buat jelasinnya. Ebook concert ticket every month itu contoh yang di atas ya. Kemudian kita ganti lagi. Kalau si noun, ini nih banyak banget yang masih sering kecelek, kecelek, atas kecelek. Being tricked lah istilahnya gitu ya. Oke. Hmm, lebih dari satu. Jadinya misalnya he has many books. Nah, lebih kerasa kan ya teman-teman ya. Kalau yang di sini books-nya artinya verb, artinya membooking atau booking itu apa? Mereservasi ya. Booking gitu ya. Terus kalau ini he has many books. Books-nya di sini adalah buku, noun. Ya, jadi dia pakai S kalau dia plural. Kalau di sini dia pakai S kalau kata kerja jika verbnya he, she, it. Oke, makanya di sini balik lagi pakainya comes karena hardwood berubah menjadi, bukan berubah, bentuk kata gantinya adalah apa? Crab. It. Ya, it, bukan I, bukan yang makan. Broad leaf deciduous trees. Nah, ini kalau bingung deciduous itu apa? Ya, kita lagi nih trees. Trees di sini ada bentuknya noun. Di noun, tadi kan sudah bilang, sebelum noun itu bisa adjective. Nah, adjective bisa verb di sini bentuknya ada os, dangerous gitu ya, advantageous, advantageous gitu ya, carnivorous. Nah, itu os itu artinya adjective. Maka ini benar bentuknya. Those that nih gitu. Nah, those that kan jadi kalau kita mau pakai those that ini tuh ya untuk menjelaskan those kalau kalau pakai langsung those lose their lives itu tuh nggak mereference ke hardword, sedangkan ini tuh jadi kayak ya ini those that lose pakai that itu untuk menjelaskan informasi tambahan yang mengacu pada si subjek sebelumnya nih yang letaknya lebih jauh. Tapi kalau subjeknya deket, misalnya ya, atau bukan tambahan, misalnya, oh biasanya setelah those-nya itu ada subjek lagi those trees lose, nah those trees lose their leaves gitu. Nah, itu ya, ini those that lose their leaf gitu. Atau juga ngomong beberapa eh, mereka adalah yang gitu ya, penjelasan lagi kayak yang ada kata dan yangnya. Kalau di bahasa Inggris kan kayak adjective clause gitu ya, yang menjelaskan lebih panjang dalam bentuk kalimat. Ntar ada penjelasan lagi tentang adjective clause. Ya, better wait. Those that lose their leaves, ya, that lose their leaves. Nah, ini yang sama kayak tadi other, another. Ini kita sebut dengan possessive pronoun. Nah, possessive pronoun ini ada dua jenis. Ada yang dia tulisnya, misalnya uh, their their book, bukunya mereka, sama theirs. Nah, kalau theirs itu tidak pakai noun lagi. Jadi kita lihat di sini ada noun nggak? Oh iya, di sini ternyata ditulisin ada nounnya. Leaves. Nah, berarti harusnya pakai S atau enggak, teman-teman? Enggak, harusnya dia nggak pakai theirs, harusnya theirs saja. Maka jawaban yang salah adalah yang delta. Oke,
Araso, ngerti? Good. Lanjut. Kita lanjut. Tarik, Mang. Sorry ya, ini lagi pagi-pagi saya ngerekamnya. Despite all of the has easy busy little busy. And we have number 24 here. Satu lagi ya. Nanti kita bahas selanjutnya di part selanjutnya. Oke. Hmm, 24. Oh, saya 24 sama 25 ya. The Washington Quarter was first minting by the US blah blah in 1932 on the 200th anniversary of George Washington's birth. eh Coba kita lihat. Hmm, hmm, hmm. Gimana teman-teman? Washington Quarter. Nah, ini kan ada kata kata kerjanya, berarti kan di sini tuh apa istilahnya itu tetap subjek. Ya, kalau subjek, quarter, noun sama noun itu benar. Ya, kemudian was first minting by the US government. Ada bentuk 1932 berarti past tense, tapi di sini nggak ada pertanyaan tentang past tense. Tapi itu bisa bisa jadi ini ya acuan ya. First minting by the US government. Nah, kita lihat first. Ya benar, pertama kali gitu kan on the 200th University of George Washington's birth misalnya. Minting by. Nah, ini kata kunci banget nih. Kalau ada by berarti bentuknya kalimatnya harus kalimat pasif. Kalimat pasif ada to be, ada verb ketiga. Nah, harusnya bukan minting atau tapi minted. Quarter was first minted ya by the US government. Oke. 200 anniversary benar kan? 200 anniversary itu harus ada ya tahunnya dulu. Oke, lanjut lagi. Eh, kaget saya. Lanjut lagi di sini teman-teman. The last one ya for this part. Nanti kita lanjut lagi ya next episode. Oke. Uh, Maugham best known novels is a partially fictionalized account of a best known. Ya, ini tuh ada banyak itu sih best known apa well known sih gitu ya. Banyak yang ke selimpet di sini. Jadi sebetulnya formalnya tuh bisa pakai best known, cuman kebanyakan tekanannya pakai well known. Ya, best known. Jadi dia tuh kalau well known one kayak well known one itu lebih kayak oh dia terkenal lah gitu. Tapi kalau best known tuh paling yang paling dikenal gitu ya. Best known novel. Ini dia adjective kan, ini bentuknya dia adjective phrase, jadi gabungan gabungan kata kerja, adjective jadiin satu untuk menerangkan another noun. Nah, ya ini bestnya nounnya ada combo combo adjective untuk menjelaskan noun. Best non novels, noun itu juga noun di sini juga bisa diartikan verb juga. Oke, of human bondage is a partially fictionalized account of a adalah unhappy youth. Partially fix. Nah, ini nih formatnya nih. Ya, ada format kan adverb ya, ini adverb. Nah, ini sering banget juga formatnya. Ini adalah adverb plus adjective plus noun. Kita lihat. Adverb tuh yang lili-lili, hardly, beautifully, ya, partially, gini. Setelahnya ada adjective nggak benar, fictionalize. Dia adjective. Nah, adjektif di sini setelahnya ada noun lagi nggak? Oh, ternyata iya ada. Berarti benar. B itu jawaban yang benar. Of a bla 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 unhappy youth. Nah, ini nih simple ya tricky nih bla segala macam. Kalau harusnya diikuti apa? Artikel itu misalnya book gitu ya. Jadi artikel itu kita plusnya adalah konsonan. Letters, huruf konsonan. Tapi kalau misalnya an idea. Nah, itu dia an itu plus bukan konsonan letter juga sih, lebih ke arah hmm,
Consonant phoneme. Sorry. Fonem. Kenapa Miss bilangnya fonem? Fonem itu pengucapan. An idea jadinya en ya, en plus vowel, vowel phoneme. Eh, jadi omong yang dilafalkan. Karena gini nih kebetulan kan nih unhappy si an-nya ini masih dibacanya an, jadi a gitu ya, masih vowel, masih huruf pronunciation-nya eh, huruf vokal, jadi maka dia pakai an, apa tadi harusnya an, ego, unhappy, nah gitu ya. Ya benar. Tapi kalau ketemu kayak university, ini di fakanya apa? U, Y dulu kan. Y itu huruf konsonan. Maka dia nggak bisa pakai N, dia pakainya E. A university. Gitu, teman-teman. Jadi saya membahas yang kadang-kadang salah pahaman juga sih ya banyak orang ya. Jadi bukan karena lettersnya, tapi cara pengucapan si huruf tersebut kayak consonant phoneme, vowel phoneme, an unhappy, jadi a university, an umbrella, a U-turn gitu ya. Jadi it's all about how to pronounce it right after the articles. Kalau yang Delta bener Miss, bener dong kan unhappy adjective. Youth masa muda. Kecuali kalau young, unhappy young atau jelas salah unhappy youth. Youth-nya itu adalah noun. Gitu. Oke, sebentar. Well, that's all for the part one for the structure and written expression karena it's quite a lot, teman-teman. Kita akan bahas untuk part selanjutnya. Jangan lupa comment, like if you have any questions, if you request any other topic, please feel free to comment on the comment box. Don't forget to click the subscribe, ring the bell. So if every time I posted the new one, setiap Miss posting yang baru-baru, Miss akan selalu lebih rajin lagi. So you will find it out. Okay. See you when I see you, everyone. Bye bye.